Swastiastu. Perkenalkan, saya Niwayan Windy Desianti, biasa dipanggil Windy, dengan nomor induk mahasiswa 2015710002, mengambil kelas B Weda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang Weda. Pasti ada yang bertanya-tanya, mengapa sih kita harus mempelajari Weda? Jadi, mempelajari Weda ini sebagai sumber kebenaran, etika, dan tingkah laku. Weda sebagai kitab suci agama Hindu yang digunakan sebagai penuntun umat manusia dalam usaha mencapai hidup suci. Selanjutnya, Weda memberikan jaminan terhadap keselamatan makhluk hidup di dunia, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Mengenal Weda, kitab suci agama Hindu yang menjadi pedoman hidup. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Kitab ini berlaku sepanjang zaman, mulai dari zaman manusia prasejarah hingga zaman modern. Weda memuat penjelasan tentang Tuhan dan alam semesta yang sesuai dengan kemampuan akal manusia. Sebelum lebih lanjut mengenal Weda, mari kita sama-sama menyimak cuplikan berikut. Baik, tadi kita sudah melihat sedikit cuplikan tentang Weda, bagaimana bentuk Weda, dan tulisan seperti apa yang ada di Weda. Selanjutnya nih, kita akan membahas apa itu Weda. Jadi, Weda secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta dari akar kata wid yang berarti mengetahui. Dari akar kata wid berubah menjadi kata benda Weda yang artinya pengetahuan. Jadi secara sistematik kata Weda mengandung arti pengetahuan suci, kebenaran, kebijaksanaan, kitab suci yang mengandung kebenaran abadi, ajaran suci, atau kitab suci bagi umat Hindu. Ada yang tahu Weda dibagi menjadi berapa? Ya, Weda dibagi menjadi dua, yaitu Weda Sruti dan Weda Smerti. Weda Sruti adalah Weda yang ditulis oleh para maharsi melalui pendengaran langsung yang berasal dari Wahyu Ide Sangyang Widiwasa. Sedangkan untuk Weda Smerti adalah pustaka suci atau Weda yang ditulis oleh para maharsi berdasarkan ingatan atas wahyu yang pernah diterimanya. Kitab suci Weda terdiri dari 4 samhita atau himpunan. Yang pertama ada Rigveda. Rigveda memuat mantra-mantra dalam bentuk puji-pujian. Selanjutnya yang kedua ada Samaweda. Sebagian besar isi Samaweda diambil dari Rigveda. Perbedaannya hanya terdapat pada puji-pujian. Dalam Samaweda, pujian-pujian diberikan lagu. Selanjutnya yang ketiga ada Yajurveda. Yajurveda berasal dari akar kata Yajus yang berarti pengorbanan, dan Weda yang artinya pengetahuan adalah salah satu bagian dari kitab suci Weda. Kitab ini memuat sastra suci yang terfokus pada ritual. Selanjutnya yang keempat ada Atharva Weda. Jadi kitab ini berisi mengenai cara memusnahkan atau menawar penyebab penyakit baik karena gangguan alam maupun buatan manusia. Fitur utama dari keempat Weda yang tadi. Jadi yang pertama fitur Rigveda. Jadi yang pertama bentuk Weda dan teks Sanskerta tertua yang diketahui 1800 sampai 1100 sebelum Masehi. Yang kedua memuat pengetahuan tentang puji-pujian. Yang ketiga memiliki 10.600 ayat. Yang keempat dari 10 mandala atau buku, mandala 1 dan 10 adalah yang paling mudah karena ditulis paling lambat dari mandala 2 sampai 9. Selanjutnya yang kelima, mandala Rigveda 2 sampai 9 membahas kosmologi dan dewa-dewa. Yang keenam, mandala Rigveda 1 dan 10
membahas pertanyaan filosofis dan juga berbicara tentang berbagai kebajikan termasuk amal di masyarakat. Selanjutnya yang ketujuh, Mandala Rigveda 2-7 adalah yang tertua dan terpendek, juga disebut buku keluarga. Selanjutnya yang ke-8, Mandala Rigveda 1 dan 10 adalah yang termuda dan terpanjang. Ke-9, memuat 1028 himne berurusan dengan dewa termasuk Agni, Indra, dan dikaitkan dan didedikasikan untuk resi bijak. Yang ke-10, Mandala Rig yang ke-9 hanya didedikasikan untuk Soma. Yang ke-11, meteran yang digunakan untuk memberi himne adalah Gayatri. Selanjutnya, fitur Samaweda. Yang pertama ada 1549 syair, kecuali 75 syair, yang lainnya semua diambil dari Rigveda. Yang kedua, ada 2 Upanishad yang tertanam dalam Samaweda, Chandogya Upanishad dan Kena Upanishad. Yang ketiga, Samaweda dianggap sebagai akar dari musik dan tarian klasik. Yang keempat, sebagai gudang nyanyian ketuhanan yang merdu. Yang kelima, meskipun memiliki syair yang lebih rendah dari Rigveda, namun teksnya lebih banyak. Yang keenam, ada 3 resensi teks Samaweda, Kautahuma, Rananiya, dan Jaimaniya. Yang ketujuh, Samaweda dikategorikan menjadi 2 bagian. Bagian 1 termasuk melodi yang disebut Gana, dan bagian 2 mencakup mandala 3 ayat yang disebut dengan Archika. Selanjutnya yang ke-8, Samaweda Samhita tidak dimaksudkan untuk dibaca sebagai teks, itu seperti nyanyian yang harus didengar. Selanjutnya ada fitur Yajurveda. Jadi yang pertama ini memiliki 2 jenis Krishna Yajur, yaitu hitam atau gelap, dan Sukla Yajur putih atau terang. Yang kedua, Krishna Yajurveda memiliki kumpulan syair yang tidak tersusun, tidak jelas, dan beraneka ragam. Yang ketiga, Sukla Yajurveda telah mengatur dan menjernihkan syair. Yang keempat, lapisan tertua Yajurveda memiliki 1875 ayat yang sebagian besar diambil dari Rigveda. Yang kelima, lapisan tengah Yajurveda memiliki Sapta Patah Brahmana yang merupakan komentar dari Sukla Yajurveda. Fitur dari Atharva Veda. Yang pertama, 2 tata cara kehidupan sehari-hari disebut dengan sangat baik dalam Atharva Veda ini. Yang kedua, memiliki 730 himne atau sukta, 6.000 mantra, dan 20 mandala. Yang ketiga, Paipalada dan Saunakya adalah 2 resensi Atharva Veda yang masih ada. Yang keempat disebut Veda Magis, mencakup 3 Upanishad. Yang pertama ada Mundala Upanishad, yang kedua ada Mandukya Upanishad, dan yang ketiga ada Prashana Upanishad. Selanjutnya yang kelima, 20 mandala disusun berdasarkan panjang himne yang dikandungnya. 6. Tidak seperti Samaweda di mana himne dipinjam dari Rigveda, himne Atharva Veda adalah unik. Yang ketujuh, Veda ini berisi himne yang banyak diantaranya adalah mantra-mantra yang dimaksudkan untuk diucapkan oleh orang yang mencari keuntungan dan sebagainya. Kita sudah membahas apa itu Veda, bagian dari Veda, fitur-fitur dari Veda. Selanjutnya nih kita akan bahas apa saja sih sifat Veda. Ya, sifat Veda itu tidak berawal sebab Veda merupakan sabda suci yang sudah ada sebelum alam diciptakan oleh Tuhan. Selanjutnya, Veda tidak berakhir karena ajaran di dalamnya berlaku sepanjang zaman. Selanjutnya, Veda tidak kaku, tidak memiliki inti, dan sifatnya fleksibel. Nilai-nilai yang terdapat dalam kitab suci Veda yaitu kemuliaan, keharmonisan, kebenaran, kasih sayang, sedekah, menghindari judi, kemurahan hati, keindahan, pengorbanan, keikhlasan, dan persatuan. Baik, kesimpulan yang didapat,
Weda merupakan kitab suci yang di dalamnya terdapat ajaran-ajaran dan filsafat hidup yang termuat dalam sloka-sloka. Di dalam kitab Weda juga diajarkan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya membimbing umat Hindu ke jalan yang benar. Mari kita wujudkan bersama-sama tentang bagaimana cara kita sebagai pelajar dan umat Hindu untuk selalu menghayati dan mengamalkan serta melaksanakan apa itu yang termuat dalam Weda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.